Suami saya pernah bilang, kamu ngerasa nggak kalau jalan kamu itu dipermudah sama Allah? Ngerasa. Kamu pernah mikir nggak itu kenapa? Pernah sih, tapi sampai sekarang belum tahu jawabannya, saya bilang. Akhirnya suami saya bilang, anggap aja itu Allah permudah jalan kamu, anggap aja karena kamu nurut sama suami. Kamu mau ikut abang ke Aceh, dia bilang gitu. Terus terang saya modal cuman 500.000, bahkan nggak nyampe 500.000. Saya ingatnya itu saya buka di Februari Maret. Itu omset saya udah 200 lebih sebulan. Itu udah sangat lumayan, bahkan melebihi gaji suami. Pada saat viral tadi, saya kesandung masalah yang lebih besar lagi. Ini masalah yang keempat yang saya kesandung masalah hukum. Dan suami saya juga pernah ngalamin dikejar-kejar pakai parang sama salah satu warga di situ. Hanya karena kita menegur jangan bakar sampah waktu itu. Karena saya kan terganggu nih asapnya masuk ke dalam rumah, sedangkan di rumah lagi banyak pasien. Nah di situ saya berniat suatu saat saya harus buka salon atau klinik kecantikan dengan harga terjangkau. Kalau bisa semua anak sekolah bisa datang gitu. Dan harganya saya nggak pernah patok mahal. Klinik saya sangat ramai saat itu. Sampai waiting list, sampai orang yang mau daftar itu harus nunggu 2 hari. Jadi itu kita posting. Mungkin kita nggak tahu ya, setiap orang yang melihat ada hasad atau apa gitu. Saya ngerasa saya kena ain saat itu. Saat itu saya kena teguran dari Allah, itu sangat-sangat bikin saya terpukul. Saya pikir udahlah, ini udah badai yang sangat besar saya lewatin. Ternyata 2 tahun dari situ saya kehilangan mama dan adik saya di sebuah kecelakaan kapal di Labuan Bajo, yang mana saya juga ada di situ sama anak-anak dan sama suami. Banyak sekali yang saya alamin, dari mulai kesandung masalah hukum, dan saya sempat operasi 4 kali, sama yang terakhir kejadian kehilangan mama sama adik ini, kecelakaan kapal ini. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ana April, usia saya 29 tahun. Saya asal dari Jawa Tengah. Saya lahir dan besar di Bandung. Kemudian saya tinggal di Bekasi. Saya sebagai pendiri klinik Sister Glow, yang mana klinik ini banyak mencakup perawatan-perawatan yang saya dirikan. Ada dental, ada estetik, kemudian ada fisioterapi. Cuman ini klinik ini memang saya dirikan lebih ke klinik estetiknya sih. Saya memulai usaha ini tahun 2015. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA. Saya udah mulai jualan-jualan produk-produk kecantikan waktu itu. Saya jadi reseller kecil. Kemudian saya kuliah kesehatan di Bogor. Pada saat kuliah kesehatan itu saya bercita-cita menjadi bidan saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, nasib membawa saya bukan menjadi seorang bidan. Saya punya ketertarikan lain, yang mana saya mau meneruskan usaha estetika yang saya jalanin waktu saya SMA dulu. Jadi pada saat saya selesai kuliah kebidanan, saya ngambil kursus kecantikan. Itu di sekitar tahun 2017. Saya ambil kursus kecantikan. Kemudian tiba-tiba saya diajak pindah ke Aceh sama suami saya. Saya menikah tahun 2017 dan awalnya nggak sempat terpikirkan saya akan diajak ke ujung Indonesia paling barat, yaitu di Aceh. Kemudian saat saya lulus kuliah, saya memang udah berniat untuk tidak terlalu mengeksplor diri saya di dalam bidang usaha apapun, karena background keluarga memang rata-rata keluarga pebisnis. Akhirnya pada saat saya menikah dan diajak ke Aceh, disitulah saya mulai mempersiapkan diri untuk mau mengembangkan usaha saya. Saya mulai semuanya itu di tahun 2018 bulan November di Banda Aceh. Jadi saya memulai di Banda Aceh itu awalnya memang saya cari-cari peluang di Banda Aceh, kira-kira apa yang diminati banyak orang di sini. Jadi awalnya saya mencoba di kecantikan bulu mata waktu itu, karena di tempat saya, di kota saya dulu di Bekasi, tren eyelash extension
itu udah ada dari 2015. Nah, sedangkan waktu saya di Aceh ini eyelash extension ini belum terlalu banyak. Di tahun 2018 itu belum terlalu banyak. Akhirnya saya buka eyelash extension. Nah, dari situ pasien mulai berdatangan dari mana-mana karena saya jualnya mungkin harganya sangat terjangkau setiap kalangan. Kemudian saya waktu itu sewa rumah yang tempatnya agak masuk dan jalannya tanah, tapi yang saya di luar ekspektasi saya itu yang datang alhamdulillah banyak gitu, sampai bermobil-mobil gitu. Nah, kemudian pada saat saya melihat peluang yang lain, saya mulai merambah ke kecantikan rumahan waktu itu. Dulu saya mulai usaha di rumah kontrakan, rumah sewa 2 kamar tipe 45. Saya mulai dari situ. Di situ saya tempat tinggal dan saya buat 1 kamar itu khusus seperti studio, kamar untuk treatment di situ khusus. Bahkan karena pasiennya udah mulai banyak, waktu itu saya sampai ke ruang tamu juga. Jadi ruang tamu itu disulap nanti jadi ruang TV, nanti jadi ruang tindakan juga, nanti jadi ruang tamu, kayak gitu. Jadi awalnya niatnya nggak expect digedein. Jadi awalnya niatnya untuk cari kesibukan. Ya udahlah ala kadarnya aja gitu. Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Saat itu memang nggak bisa diam. Jadi karena dari SMA udah suka dagang, udah suka jualan. Jadi kalau pas jadi ibu istri itu, duh kok gatel ya tangan, pengen melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya udah, jadi akhirnya dinikmatin aja. Nah, karena makin kesini makin rame, ada rezeki buat sewa rumah lagi yang lebih besar waktu itu. Jadi rumah sewa yang pertama ini, yang kecil ini, masih ada sisa sewa sebenarnya. Akhirnya kita alih sewa. Nggak laku-laku karena mungkin rumahnya agak masuk, jadi nggak laku-laku alih sewa sampai akhirnya hangus sendiri. Itu akhirnya kita pindah ke rumah yang 3 kamar yang agak besar lah. Jadi awal mulanya saya dapat banyak klien itu dari teman kantor suami. Saya tawarin untuk pasang eyelash extension. Kebetulan kualitas yang saya pakai kan lumayan bagus. Ternyata di Banda Aceh itu belum ada yang kayak yang saya punya gitu, dan saya jual waktu itu murah 100.000 di saat salah satu pesaing saya di Aceh ini jual 350.000. Nah, dengan harga yang sangat jauh, dengan kualitas yang saya pakai kualitas lumayan bagus, jadi dari mulut ke mulut mulai meledaknya itu waktu itu tahun 2018 itu lagi trennya paid promote selebgram. Nah, saya ingat banget selebgram yang saya kontak pertama kali dan langsung merespon itu Novi Cherry. Saat itu saya DM, saya mau paid promote dengan bayar 100.000. Dari situ dia promoin, langsung meledak di situ. Langsung orang tanya alamatnya di mana, ada harga apa aja. Dari situ mulai berdatangan customer. Kaget tiba-tiba follower naik, DM full, karena mungkin mereka kaget ya, baru tahu ada yang harganya murah, tapi kualitasnya boleh lah gitu. Dan walaupun ternyata di rumah, dan saya memang setting rumah itu seperti studio eyelash profesional saat itu. Sudah pakai bed, bukan di kursi, udah gitu pakai lighting yang mumpuni lah gitu. Orang melihatnya mungkin pada saat orang datang, walaupun jalannya tanah, begitu masuk ke dalam ruangan yang dingin, tempat yang nyaman, itu saya memang setting semua. Pada waktu itu anak masih usia 6,5 bulan. Jadi saya pakai babysitter, saya suruh ke kamar, mereka di kamar saya berdua, saya kerja di situ. Tipsnya yakin, percaya kalau kita tuh bisa produktif. Sebenarnya support system dari pasangan itu nomor 1. Soalnya kalau misalnya support system dari pasangan kita kurang mendukung, atau ini maksudnya mendukung tuh bener-bener mendukung semuanya gitu. Jadi dari mulai waktu, karena pasti waktu kita tersita. Saya pernah tanganin klien sehari 7 atau 10 orang itu sendiri. Dari pagi sampai malam saya masih terima, dan suami betul-betul support, jagain anak. Rumahnya sekecil itu mau dia pakai untuk, bahkan bukan setengahnya lagi. Kita cuma kebagian 1/4, cuma sisa dapur, kamar mandi, dan kamar tidur, kamar mandi sama dapur. Sisanya untuk orang lain gitu. Jadi itu benar-benar harus support sih. Saya di situ prinsipnya saya harus menghasilkan cuan, tapi dengan tidak meninggalkan anak-anak.
Jadi di hari keberapa ya, waktu mulai bikin promo itu kayaknya sekitar 2 minggu. Itu pun 2 orang waktu itu yang datang. Nah, dari mulut ke mulut nambah 4 orang, 6 orang, sampai waktu itu rata-rata kan pekerja mereka. Malam-malam juga saya masih terima jam 10 malam. Jadi itulah support system suami itu, beliau kasih saya masih terima klien jam 10 malam waktu itu. Padahal sekali satu orang pasang eyelash itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam satu pasien. Tapi yang paling diterima respon pasar itu pas estetika sih. Sebulan untuk eyelash dan estetika ya. Semua itu saya belum pernah ngitungin detailnya, cuman kira-kira 50 sampai 70 orang ada saat itu, saat awal-awal mulai. Saat baru starter sih menurut saya udah lumayan. Karena dari 50 sampai 70 orang itu untuk di rumah sekecil itu dengan omset di atas 25 itu udah sangat lumayan, bahkan melebihi gaji suami. Gitu sih. Modalnya waktu untuk eyelash itu saya terus terang saya modal cuman 500.000, bahkan nggak nyampe 500.000 untuk modal bahan pakai. Kalau untuk interiornya, bahan dekor itu kalau di total mungkin hanya habis sekitar 7-8 juta. Karena saya nggak banyak kan, nggak banyak yang saya dekor juga. Saya cuman pakai AC, itu udah termasuk AC, bed, sama lampu, sama bahan habis pakai. Modalnya dari suami. Itu tadi support system ya harus total. Awalnya modalnya dari suami, dan itu pelan-pelan. Awalnya dimodalin dulu 500.000, terus dapat uang dari situ kita upgrade pakai bed. Jadi waktu itu masih pakai kursi recliner. Habis itu kita upgrade ke bed sama lampu sorot seperti itu, AC. Kliennya waktu itu dari awal-awal mahasiswi, kemudian kesini-kesini banyaknya wanita karir, ibu-ibu PNS banyaknya. Pada saat memulai estetika itu yang saya pakai modalnya saya putar untuk beli alat-alat lain. Jadi saya dulu masih pakai alat-alat portable. Pada saat saya pakai itu respon kliennya banyak. Saya upgrade alat, walaupun masih pakai portable juga, tapi saya udah punya laser saat itu. Dan harganya saya nggak pernah patok mahal. Karena saya punya prinsip dulu, saya itu punya masalah kulit, saya itu selalu berjerawat waktu SMA sampai kuliah. Tapi setiap saya lihat pintu klinik kecantikan, saya selalu merasa itu mahal. Baru lihat pintunya, jadi nggak pernah berani masuk. Nah di situ saya berniat, suatu saat saya harus buka salon atau klinik kecantikan dengan harga terjangkau. Kalau bisa semua anak sekolah bisa datang gitu, bahwa untuk menjadi cantik nggak perlu mahal. Alhamdulillah, aduh saya merinding. Alhamdulillah sekarang bisa saya wujudin gitu, walaupun sebenarnya nggak expect jadi kenyataan, cuman nyeletuk aja. Ini mahal-mahal banget sih klinik kecantikan. Waktu saya 2008 itu saya inget banget, Natasha itu baru buka di kota saya di Bekasi, di mall. Rame luar biasa, tapi sangat mahal saat itu. Jadi saya cuma mampu beli 1 jenis krim, padahal dokternya nyaranin 8 jenis macam. Saya cuma beli 1 karena cuma mampunya beli 1 waktu itu. Makanya sampai karena jerawat saya itu berulang, jadi saya punya niat seperti itulah, punya niat pokoknya harus buka klinik kecantikan, atau nggak usah klinik deh, salon gitu ya, yang semua orang bisa ngerasain manfaat dari klinik kecantikan itu. Secara emosional terus terang saya terharu. Bahkan saya pernah berpikir, kenapa ya Allah sebaik ini sama saya gitu. Padahal saya dibilang bukan ahli ibadah, saya pikir ibadah saya juga masih bolong-bolong, tapi Allah kasih mudah jalan saya semuanya. Suami saya pernah bilang, kamu ngerasa nggak kalau jalan kamu itu dipermudah sama Allah? Ngerasa. Kamu pernah mikir nggak itu kenapa? Pernah sih, tapi sampai sekarang belum tahu jawabannya, saya bilang. Akhirnya suami saya bilang, anggap aja itu Allah permudah jalan kamu, anggap aja karena kamu nurut sama suami. Kamu mau ikut abang ke Aceh, dia bilang gitu. Dan saya merasa, oh iya ini mungkin buah dari kesabaran kita ya.
estetiknya itu sekarang lebih maju daripada eyelash extension, saya akhirnya tinggalin eyelash extension itu karena secara keuntungan juga sebenarnya ya tidak terlalu banyak dan sangat memakan waktu gitu. Jadi saya akhirnya meninggalkan eyelash extension itu, saya beralih fokus ke kecantikannya, ke kecantikan kulit dan wajah. Pada saat itu saya merasa makin kesini makin ramai. Terus saya dengar ada saran, karena saya mengalami beberapa tantangan yang saya juga tidak expect sebelumnya. Kalau usaha seperti ini tuh ternyata banyak sekali pro dan kontranya. Karena saya bukan dokter kecantikan, karena saya bukan spesialis kulit, atau saya bukan dokter lah, dokter umum atau apa. Jadi waktu itu berpikir klinik itu hanya boleh dimiliki oleh dokter. Akhirnya saya cari tahu, saya pertama kali itu cari dokter dulu awalnya untuk cek ombak, karena untuk memodal klinik kecantikan itu ternyata besar. Saya lihat karena klinik kecantikan itu tidak ada izinnya sebetulnya, adanya klinik Pratama. Klinik Pratama itu menyangkut ke klinik umum. Nah, klinik umum itu ternyata tidak bisa dibuka di rumah. Yang bisa dibuka, kalau misalnya kita suka lihat praktek atau klinik di rumah, itu sebenarnya praktek dokter gitu, bukan klinik jatuhnya. Kalau misalnya klinik itu ternyata perlu tata ruang yang sesuai dengan Permenkes. Jadi akhirnya saya mutusin buat oke, kita nggak akan buka klinik sebelum kita punya tempat yang proper. Contohnya toko saat itu tantangan pertama saya yang paling berat, itu ditegur beberapa kompetitor karena mungkin karena waktu itu pasien saya sangat membludak dan udah mulai viral. Saat itu orang-orang udah pada ngomongin klinik salon kecantikan saya gitu. Jadi itu mungkin pasti mempengaruhi kompetitor ya. Jadi akhirnya saya mencari dokter dulu yang pertama. Sampai saat itu ada dokter yang mau join, yang mau bekerja sama dengan saya. Saya bilang ke dokternya, saya ajarin ilmu yang saya punya, sambil kita cari pelatihan-pelatihan untuk dokter, saya bilang. Jadi kita pada saat ada dokter itu makin tidak expect lagi, semakin banyak pasien saya, semakin banyak timbullah masalah baru tetangga. Jadi tetangga saya mulai komplain masalah parkiran. Pada saat masalah parkiran itu sebenarnya ini salah saya sih. Saya tidak expect, saya tidak berpikir lebih panjang lagi. Kira-kira kalau pasiennya bertambah, otomatis parkiran harus lebih luas lagi. Sedangkan rumah yang saya sewa itu sebenarnya untuk parkiran cukup 4 mobil. Tapi kalau 4-4-nya pasien bawa mobil, jadi yang motor-motor ini nggak bisa. Kebetulan di samping rumah sewa saya itu ada tanah kosong. Nah, tanah kosong itu punya warga kampung situ. Salah saya saat itu tidak langsung minta izin untuk sewa tanahnya, untuk parkiran. Saya sempat diboikot kecil, ada beberapa warga yang datang untuk nyuruh saya berhenti melakukan bisnis di rumah. Silakan cari toko gitu, dan sampai kepala orangnya juga ikut turun tangan segala macam. Akhirnya itu bikin saya mikir keras. Saya belum punya uang sebanyak itu untuk sewa toko dan untuk renovasinya. Mungkin untuk sewa tokonya kita bisa cukup dananya saat itu, tapi untuk merenovasi sebuah klinik kecantikan dengan toko, saya belum ada dananya waktu itu. Akhirnya saya dapat pinjaman waktu itu dari saudara saya, dari adik. Akhirnya pada saat saya dikasih pinjaman tadi, saya cari toko lah saat itu. Saat udah mulai saya nggak enak tidur, saya sewa rumah itu 2 tahun waktu itu. Saya udah mulai nggak enak tidur karena saya dengar dari salah satu warga, rumah saya mau dilempar kotoran manusia. Nah, jadi udah nggak enak itu berarti kan tinggal di situ. Akhirnya, dan suami saya juga pernah ngalamin dikejar-kejar pakai parang sama salah satu warga di situ, hanya karena kita menegur jangan bakar sampah waktu itu. Karena saya kan terganggu nih, asapnya masuk ke dalam rumah, sedangkan di rumah lagi banyak pasien. Akhirnya saya cari toko. Pada saat saya nemu toko itu di Banda Aceh juga, saya mulai renovasi sederhana. Budget yang saya punya, saya renovasi sederhana. Saya mulai urus perizinannya. Jadi saat itu mengurus perizinannya itu karena saya semua yang ngurus sendiri, agak slow. Karena waktu 2020 itu masih banyak step-step yang harus kita laluin, nggak sepraktis sekarang lah. Kalau sekarang udah satu pintu semua. Jadi belum selesai saya urus izin, saya sudah pindah. Itu kesalahan terbesar saya yang ketiga menurut saya. Saya sudah pindah ke toko dengan pasien saya semakin ramai. Jadi dari masalah yang datang, saya bukan kehilangan pasien, tapi pasien saya malah semakin banyak. Kemudian pada saat viral tadi, saya kesandung
masalah yang lebih besar lagi. Ini masalah yang keempat, yang pelajaran hidup buat saya yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya kesandung masalah hukum. Jadi saat itu karena saya bergerak di pelayanan jasa kecantikan lagi. Jadi karena saya udah kadung basah, udah kadung nyebur, saya tahan juga, saya udah mempekerjakan 11 orang saat itu. Saya ngerasa saya nggak bisa diem aja, saya harus cari jalan keluar. Jadi saat itu, pada saat saya tersandung masalah hukum dengan dugaan malpraktik saat itu ya, itu bikin saya down. Tapi down saya di sini saya nggak menyerah gitu. Jadi saya tetap lanjut apa kekurangan saya saat itu di perizinan. Saat itu tinggal sedikit lagi, tinggal sekitar 30% lagi perizinan saya. Saya kejar itu. Saya kejar, klinik saya ditutup. Pada saat klinik saya ditutup, itu pas COVID. Jadi klinik saya lagi rame-ramenya. Saya ngerasa saya kena ain saat itu. Jadi pada saat lagi rame-ramenya, saya terlena. Saya sempat ngulur-ngulur waktu untuk balik lagi ngurus perizinan yang belum lengkap. Saya terlena di situ. Sampai akhirnya saya merasa saya lagi kena ain karena klinik saya sangat ramai saat itu. Sampai waiting list, sampai orang yang mau daftar itu harus nunggu 2 hari. Dokter saya sampai sulit makan siang, sampai di ruang tunggu itu penuh antri-antri. Jadi itu kita posting, itu kita videoin, kita posting. Mungkin kita nggak tahu ya, setiap orang melihat ada hasad atau apa gitu. Dan saya percaya saat itu saya kena teguran dari Allah, itu sangat-sangat bikin saya terpukul. Saat itu COVID, dengan saya punya banyak cicilan, dengan pegawai saya 11 orang, saya sempat bilang ke mereka, kalian keluar aja. Karena saya nggak expect ini bisa lanjut, saya bilang. Karena saat itu udah memasuki bulan kedua saya ditutup oleh pihak yang berwenang, ditutup saat itu. Alasan ditutupnya karena perizinan saya belum lengkap. Jadi saat itu saya masih kurang di IPAL, jadi saya kejar itu. IPAL tuh instalasi pembuangan air limbah. Di setiap klinik itu wajib ada itu. Nah, saat itu yang saya pikirkan hanya tata ruang aja. Saya nggak pikirkan limbah-limbahnya itu kemana, karena tidak boleh langsung dibuang ke saluran rumah tangga, harus ada penampungan. Akhirnya saya kan makan waktu tuh untuk pesan alat itu. Makanya kenapa perizinan saya sempat tertunda gitu, tertunda beberapa lama. Saat perizinan saya keluar dan masalah saya selesai dengan pihak yang berwenang, di situ saya mulai bangun lagi dari nol. Saya mulai berbenah lagi nama saya, nama klinik saya yang sempat buruk. Tapi saya awalnya gini, saya sempat nyerah. Saya bilang ke suami saya, "Bang, aku mau pulang aja ke Bekasi. Saya nggak mau lagi di sini karena ngerasa berat banget ngejalanin usaha ini di sini," saya bilang. Mungkin ini karena ini kota kecil, jadi setiap tindak tanduk kita betul-betul diperhatikan. Dan sebenarnya itu bagus sih menurut saya. Jadi kita nggak sembarangan ya, nggak asal tabrak aja. Nah mungkin saya itu tidak memikirkan matang-matang karena semuanya saya lakuin sendiri. Saya juga tidak berkonsultasi dengan ahlinya saat itu. Itu kesalahan fatal sih menurut saya. Seharusnya sebelum kita memulai sebuah usaha, nggak ada salahnya kita konsultasi dulu sama orang yang pernah melalui itu. Kalau saya dulu idealis, saya ngerasa saya di-reject banyak orang saat itu, terutama tenaga ahli, termasuk beberapa kompetitor, dan saya ngerasa saya nggak punya teman. Saya mau cerita ke siapa, dan saya mau konsultasi ke siapa untuk pembukaan klinik. Yang ada kalau saya konsultasi sama kompetitor, yang ada mereka, oh ini pesaing gue nih, gitu kan, masa gue kasih tahu. Jadi saya ngerasa nggak akan ada yang bisa saya tanya, gitu. Padahal, kenapa saya harus tanya ke kompetitor kalau saya bisa tanya ke pihak yang berwenang tadi, gitu loh. Pihak yang berwenang tadi yang memang punya regulasi untuk perizinan tadi. Nah, itu saya tidak berpikir panjang saat itu. Saat itu usia saya masih 24 tahun ya, mungkin belum terlalu berpikir dengan matang. Jadi pada saat saya selesai semuanya masalah saya pikir itu masalah terbesar yang sudah saya laluin. Saya mulai lagi dari nol, dan saya salut dengan semua karyawan saya itu, mereka setia menanti 3 bulan tidak kerja, 3 bulan tidak dibayar, tapi tetap menunggu klinik sampai akhirnya dapat surat legal untuk beroperasi. Itu kerugian saya hampir 700 juta. Karena saat itu di toko, saat saya buka awal-awal, itu saat saya ingatnya itu saya buka di Februari Maret. Itu omset saya udah 200 lebih sebulan. Nah, kalau lagi rame-ramenya saat itu. Jadi
shock, banyak orang yang shock, banyak pasien saya yang shock, kenapa sister ditutup selama ini gitu. Mereka mulai bertanya-tanya dan mencari tahu. Kalau saya hitung-hitung hampir 700 juta sih kerugiannya, karena dengan omset 200 sampai 230 sebulan, saya ditutup 3 bulan udah hampir 700 juta. Jadi saya ngalamin kerugian itu, belum kerugian-kerugian yang lain. Tapi alhamdulillah dari setiap orang yang kita jumpain yang terlibat sama kita di usaha ini, saya belajar banyak hal. Ya sebenarnya berani ambil resiko sih, itu aja. Dan berhati-hati. Dari segi apapun itu, dari segi pendaftaran, pasien masuk, treatment yang kita berikan, sampai after post treatment itu saya betul-betul hati-hati sekali. Prinsip saya tidak pernah mau bersumpah palsu dalam berdagang apapun itu. Usaha saya ini itu sangat mepet dan tipis antara bersumpah palsu sama memberikan janji gitu. Jadi misalnya gini, kita ada treatment untuk penumbuhan rambut. Kita bilang dijamin 3 kali treatment pasti tumbuh rambutnya bang. Menurut saya itu overclaim atau bersumpah palsu menurut saya, karena setiap orang memiliki hasil yang lain yang beda-beda. Nah, faktor tumbuhnya rambut itu harus kita lihat juga dari kebiasaan dia merokok atau tidak, tidurnya bagaimana, ada keturunan atau tidak gitu. Jadi saya selalu bilang ke pasien kalau klinik itu dimanapun kliniknya atau punya siapapun kliniknya, klinik itu hanya wadah tempat kalian berikhtiar sebetulnya. Tetap balik lagi yang menyembuhkan kan Allah. Mau dia berobat jerawat atau menumbuhkan rambut atau menurunkan berat badan, itu semua mereka pergi ke klinik kecantikan itu hanya bentuk ikhtiar sebetulnya, dan kita hanya bantu dengan alat atau bahan yang kita punya, dengan akad jual beli gitu. Tapi kalau misalnya mereka tiba-tiba dapatnya tidak sesuai ekspektasi, itu sebenarnya di luar kuasa klinik sebetulnya. Saya dari kasus saya ini pernah ada kasus dari klinik lain yang satu kota juga di Banda Aceh. Dan itu juga menurut saya pelajaran untuk kita semua yang pada punya klinik, terutama klinik kecantikan, untuk berhati-hati satu sama pasien atau sama siapapun pasien kita itu hati-hati, karena balik lagi kita tuh mainnya di kepuasan pasien. Jadi waktu COVID itu saya kena 2 lokasi. Jadi waktu COVID baru-baru buka tutup jalan, baru-baru serem-seremnya itu saya masih di rumah yang sewa tadi. Sampai akhirnya saya pindah ke toko. Sebenarnya COVID itu buat saya nggak terlalu pengaruh. Bahkan pada saat COVID, pasien saya masih rame saat itu. Malah yang berpengaruh itu pada saat saya ditutup itu. Awalnya buka kesini itu nekat sih sebenarnya. Karena sewa yang di Lampri itu sudah habis, sewa di toko yang lama itu sudah habis. Saya nggak ada niat perpanjang karena saya mau ubah konsepnya semuanya awalnya. Karena ternyata pendirian klinik itu tidak boleh dicampur dengan treatment yang lain, karena kan saya ada salon. Nah, akhirnya saya berpikir untuk berhubung ini sudah mau habis, akhirnya saya carilah tempat. Memang saya udah kepikiran di sini waktu itu, dari lokasi saya cocok segala macam. Kalau untuk renovasinya, saya juga beberapa desain sendiri seperti ini. Kenapa saya desain sendiri? Karena satu, saya memang suka dekorasi. Kedua, hemat budget. Balik lagi, saya merasa ini toko sewa, jadi saya nggak perlu keluar budget yang terlalu berlebihan. Yang penting nyaman dan enak dilihat sih. Semuanya ini dengan sewa dan lain sebagainya sekitar 380 sih. Kalau dari tempat lama pindah ke sekarang itu nggak ada, murni. Saya jual mobil, saya jual motor, itu benar-benar dari setiap income yang saya dapat, saya puter buat modal pindah ke sini. Dan sebenarnya saya dapat bantuan juga dari teman yang dia punya interior, jadi dia bantu saya untuk handling semua interiornya, jadi saya dikasih pembayaran tempo saat itu. Itu sih kemudahan yang saya alamin. Kalau untuk usaha ini sendiri, saya ada investornya sekitar 4%. Untuk sekarang ini pekerjanya ada 22 orang. Kalau saya bandingkan dengan tahun 2020, terus terang saat ini sudah banyak kompetitor yang berterbaran, jadi terus terang omset menurun.
Dari yang biasanya saya bisa dapat 200-an, sekarang saya di angka 130 sampai 140. Saya mulai ngerasa sedang tidak baik-baik aja itu saat saya kesandung kasus hukum. Itu saya mulai merasa hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Setelah selesai dari kasus hukum itu, saya pikir udahlah, ini udah badai yang sangat besar saya lewatin. Insya Allah kedepannya saya berjumpa dengan banyak pelangi. Ternyata 2 tahun dari situ saya kehilangan mama dan adik saya di sebuah kecelakaan kapal di Labuan Bajo, yang mana saya juga ada di situ sama anak-anak dan sama suami. Jadi kejadiannya itu subuh, masih gelap, dan kapal itu sailing memang ya, sailing ke 7 pulau. Kebetulan kapal itu masih punya adik saya. Cuman waktu itu belum 24 jam kami di kapal itu. Naik itu jam 4 sore sampai maghrib, yang saya ingat maghrib. Kemudian sampai malamnya kita tidur, tiba-tiba subuh, sebenarnya saya udah kebangun karena waktu malam itu sempat dikasih tahu sama ABK-nya kalau kita mau naik ke Pulau Padar saat itu. Jadi harus siap-siap jam 4:30 harus sudah bangun. Nah, saya ngerasa semua penghuni di kapal itu udah pada bangun, termasuk saya gitu. Cuman karena saya lihat-lihat jam, ini udah jam 5 kok belum ada woro-woro lonceng atau apa, atau kamarnya diketuk. Jadi saya masih santai-santai. Waktu itu anak saya masih usia 4 tahun dan 2 tahun. Saya tidur satu kamar gitu ya, satu kamar sekitar ukuran 4x3 gitu, dengan kaca-kaca kanan kiri. Habis itu pas saya tiduran, tiba-tiba miring. Saya pikir miringnya itu karena saya tiduran, ternyata airnya langsung masuk. Pas airnya masuk, lampu langsung mati semua. Itu yang saya pikirin saat itu di kepala saya meninggal nih, kita berempat meninggal. Karena pas saya langsung mikir anak-anak, yang penting saya selamatin anak-anak dulu. Anak saya yang umur 2 tahun tuh hilang nggak tahu kemana. Saya cari-cari karena gelap dan air naik terus, jadi saya berenang beberapa kali ke bawah itu. Setelah 3 kali berenang baru dapet anak yang umur 2 tahun itu. Saya kasih suami saya tuh nahan kasur karena kamar sesempit itu kan semuanya pada ngapung, termasuk koper, kasur. Jadi kasur itu dipegangin sama suami saya, karena kalau nggak dipegangin kita nggak bisa ambil nafas ke atas. Anak saya yang 2 tahun ditaruh di atas kasur. Saya cari anak saya yang umur 4 tahun yang lagi teriak-teriak panggil saya, tapi sambil minum air. Jadi suaranya berubuk-berubuk air gitu. Sampai mungkin sekitar 5 menit saya nggak ketemu dia, tapi saya suruh dia panggil terus. Akhirnya ketemu, ternyata kita kehalang koper besar. Ternyata anak saya udah beberapa kali tenggelam di sebelah saya gitu. Udah saya ambil, udah saya dapet. Akhirnya saya kasih suami saya, kita tonjok kaca berkali-kali nggak pecah-pecah. Akhirnya ada yang dobrak pintu tiba-tiba. Nah, pas akhirnya kita dievakuasi keluar, ternyata saya orang terakhir yang dievakuasi yang masih hidup gitu. Di situ pada saat subuh itu. Pas saya naik skoci, saya dengar suara mama saya pikir itu suara mama saya ajak naik ke kapal. Itu jadi selama kesibukan itu, nggak ada yang sadar kalau adik sama mama saya itu belum diselamatin. Karena beliau tidur di lambung kapal. Kalau saya di dek pertama, mama saya di lambung kapal. Habis itu, pas saya panggil ternyata bukan, adik saya notice langsung itu bukan mama kok, katanya gitu. Emang mama? Akhirnya kita panggil, baru baru ngeh kalau mama sama adik saya itu tidur di lambung kapal. Nah, baru di situ kita shock, histeris, teriak karena pasti berpikir masih terjebak di dalam. Karena pintu keluar dari lambung kapal itu arahnya ke laut, jadi posisi kapal tuh miring seperti ini dan pintu keluar tuh ke bawah. Dan saya mikir kan, mama saya nggak bisa berenang. Namanya naluri menyelamatkan diri itu kan berenangnya ke atas ya. Mungkin dia berkali-kali berenang ke atas tapi nggak ada pintu keluar, akhirnya kehabisan nafas. Karena pada saat dievakuasi itu kita udah telepon tim SAR, tapi sambil nunggu tim SAR datang itu ada kapal lain lah yang bantuin. Akhirnya mereka nemu jenazah mama saya itu di lorong, dan adik saya itu ditemuin sama tim SAR 4 jam setelah jenazah mama saya gitu. Jadi setelah kehilangan mama saya dari musibah yang itu juga nggak bisa lepas dari pikiran saya. Sampai saat ini anak saya dari kejadian itu sampai 1 tahun nggak mau mandi, nggak bisa mandi basah kepala, selalu megap-megap gitu. Sempat saya bawa ke psikolog, sempat latihan water juga. Akhirnya sekarang udah mulai bisa berdamai sih. Banyak sekali yang saya alamin dari mulai kesandung masalah hukum, dan saya sempat operasi 4 kali, sama yang terakhir kejadian kehilangan mama sama adik ini, kecelakaan kapal ini. Saya lebih ke banyak datang ke majelis-majelis ilmu sih.
untuk ngasih afirmasi ke diri sendiri kalau ini semua udah jalan Allah gitu. Karena saat itu saya udah ngerasa tanda-tandanya kayaknya emang mau ditinggal sama mama saya, tapi saya nggak expect ditinggal dengan cara seperti itu gitu. Jadi saya berpikir ini mungkin ada juga teguran dan dosa yang pernah saya lakuin mungkin saat saya masih muda. Jadi setiap musibah yang kita rasakan itu atau kesedihan yang kita alamin itu adalah pembersihan dosa ya, yang saya percaya gitu. Jadi saya merasa Allah lagi bersihin dosa-dosa saya dengan memberikan saya cobaan-cobaan hidup yang luar biasa besar. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung mau pergi ke klinik kecantikan tapi takut budgetnya mahal, biayanya mahal, kalian tenang aja. Karena Sister Glow tuh ada justru buat kalian supaya kalian tuh bisa merasakan perawatan di sini, dan gak cuma perawatan aja. Di sini aku juga nyediain pelayanan dental, pelayanan fisioterapi, dan pelayanan umum lainnya yang bisa kalian nikmatin ditangani oleh tenaga profesional yang harganya juga insya Allah nggak akan mahal. Semua kalangan bisa nikmatin insya Allah. Jadi buat kalian datang ke sini dan follow Instagramnya sisterglow.clinic buat pantau terus kita ada promo apa aja.